Loh,妈，阿妈，阿妈的口罩断掉，要拿新的哦。Nah itu saya difoto dulu. Jadi fotonya itu ya yang luyum kayak gitu. Wong saya mabuk kendaraan, masak daging B. Dulu saya nggak pernah. Saya baru-baru ini aja karena sekarang nenek ada ini jahe. Kayak gini tuh biasanya gratis teman-teman. Jadi ini apa ya namanya? Ini semacam gambas tapi pakaian-pakaian yang panjang itu nggak boleh dibawa sampai ke Taiwan. Karena dulu isunya di Indonesia itu sampai Taiwan kopernya itu diperiksa sama agensi. Sudah layu-layu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Krisnania dengan segala aktivitasku sebagai babu Taiwan. Nah ini tadi Tacik kesini bawa sayur karena kebetulan sayur di kulkas habis. Sekarang saya tuh nggak bisa ke pasar ya, soalnya kenapa? Nenek tuh nggak bisa ditinggal teman-teman. Kalau ditinggal sebentar itu udah nelponin anaknya, semuanya diteleponin gegene wong. Jadi sekarang ini saya nggak seperti dulu yang dengan bebasnya mondar-mandir ke pasar. Akhirnya sekarang saya kalau membutuhkan sesuatu kan biasanya saya bikin sambel lah apa gitu ya, itu saya telepon Tacik, jadi Tacik bisa beliin buat saya gitu. Paling saya tuh ke supermarket itu pun kalau bener-bener urgent atau bener-bener sudah nggak ada sayur di kulkas, itu saya bisa ke supermarket. Kayak ini ikan habis, itu juga tadi Tacik pas kesini bilang kamu beli aja di supermarket, jadi ini nanti nunggu nenek tidur. Nah saya tuh bisa keluar kalau nenek sudah tidur teman-teman, jadi sudah nggak sebebas dulu kalau mau ke pasar gitu ya. Nah ini Tacik tadi beli apa saja. Ini ada gambas, ini apa ya namanya, ini semacam gambas tapi bukan gambas, saya nggak tahu bahasa Taiwannya apa juga, kayak bligo gitu loh. Bligo nggak sih ini namanya, kayak tongkwa tapi ini yang kecil. Aduh kok gatel, ada serut-serutnya, kayak kalau kena tangan itu gatel gitu teman-teman. Terus ini ada daun bawang, terus ini juga ada buncis, ini kesukaan nenek, ada ini jahe. Kayak gini tuh biasanya gratis teman-teman. Jadi pas di pasar itu kalau beli sayur pasti kalau nggak digratisin ini ya ini. Nah kalau biasanya kalau habisnya banyak itu digratisin dua-duanya kayak gini. Dan ini kata Tacik ya, sayur lagi mahal di Taiwan karena isunya lagi ada mau taifong datang, jadi harga sayuran itu pada naik. Ini juga Tacik ada beli beras ya, soalnya kapan hari itu saya yang beli itu, padahal saya belinya sudah di supermarket tapi ternyata nggak sesuai harapan gitu loh teman-teman. Berasnya itu ada baunya, terus dirubung kayak yotumo. Kapan hari itu kan saya ada di, kalau teman-teman belum nonton video aku yang saya ngepeme beras, nah itu beras yang saya beli, kata Tacik itu yang beras yang saya beli itu jelek gitu, jadi dia itu dirubung kutu gitu loh, ada kutunya, ada hewannya kecil-kecil itu. Jadi kata Tacik itu di skip aja. Akhirnya beras yang lama itu nggak boleh dimasak lagi teman-teman, tapi nggak apa-apa, kapan-kapan tak bikinnya nganu nasi goreng. Kalau saya sih masih bisa makan, tapi kata Simbah itu nggak enak, katanya bau apek gitulah. Nah menurut Tacik
beras tersebut itu sudah fame atau sudah berkuman gitu, karena sudah dirubungi tumo-tumo beras itu. Jadi kalau mau kamu masak ya silahkan, kayak gitulah intinya. Pokoknya jangan untuk masak buat nenek begitu. Jadi ini beras yang baru buat nenek sama Pak Bos makan. Beras sing aku tuku dhewe ki, beras sing lama itu tak buat masak sendiri, nggak apa-apa. Karena kalau mau dibuang-buang itu kayak sayang teman-teman, sayang banget. Soalnya masih bagus menurut saya. Kulino maem beras jatah neng Indonesia, jadi wis nggak heran. Sayang nek arep dibuang-buang, masih bisa dimakan dan menurutku itu masih bagus. Ngelingi nang Indonesia ki nempur besti, gak duwe sawah. Yo, jadi beras si api kok dibuat-buat hanya karena bau apek, hanya karena dirubung tumo. Sayang sekali. Nah ini buncisnya ini karena kesukaan Simbah, jadi ini nanti mau langsung tak petii, mau tak bersihin pinggir-pinggirnya ya. Terus nanti sore mau tak masak. Nah nanti kan saya mau ke supermarket, saya mau sekalian beli daging bitu. Jadi nanti mau tak campur daging bitu itu. Btw saya tuh baru-baru ini saja masak daging B. Dulu-dulu saya nggak pernah, saya baru-baru ini aja karena sekarang nenek tuh nggak bisa makan daging yang teksturnya itu besar, teksturnya itu yang sing alot-alot kayak gitu, nenek tuh udah nggak bisa makan lah. Supaya nenek biar tetap mendapatkan gizi yang baik, akhirnya ya itu belinya daging B nya itu yang daging udah digiling kayak gitu loh teman-teman. Lomba lah berhijab kok masak daging B ya gimana ya, itu sudah bagian dari tuntutan pekerjaan. Karena di sini kita itu dari awal sudah tahu ya resiko kerja di Taiwan itu. Nah, jadi ya anggap saja itu dari bagian resiko dari pekerjaan yang sudah kita pilih gitu. Karena dari awal berangkat ke Taiwan aja dulu jujur ya nggak boleh bawa mukena teman-teman. Jadi saya tuh beli mukena itu udah pas datang ke Taiwan. Karena kenapa? Karena dulu agensi saya itu nggak memperbolehkan saya membawa mukena. Itu udah diwanti-wanti dari PT Indonesia sana. Jadi kenapa dulu pakaian-pakaian yang panjang itu nggak boleh dibawa sampai ke Taiwan? Karena dulu isunya di Indonesia itu sampai Taiwan kopernya itu diperiksa sama agensi. Tapi aktual di lapangan itu tidak sama sekali. Agensi nggak kober ngeceki koper. Karena seingat saya dulu begitu sampai Taiwan itu ya langsung dibawa ke medical check up badan. Nah habis check up badan lalu kita itu dipencar, karena dulu saya itu turun dari Bandara Taipei. Dari Bandara Taipei itu udah ada yang jemput dari pihak imigrasi. Nah karena saya itu jarak dari Taipei Kaohsiung itu jauh, kebetulan pekerjaan saya tuh dapatnya job itu di Kaohsiung. Jadi dulu itu dari Taipei, dari bandara sampai agen bus itu yang ngantar pihak Depnaker. Nah pihak Depnaker itu sudah koordinasi sama pihak bus tersebut bahwasanya ini nanti anak berenam ini, kebetulan saya tuh dulu barengan saya yang dapat job di Kaohsiung itu 6 orang dan semuanya itu non teman-teman, termasuk saya. Nah jadi Pak sopirnya Depnaker itu sudah koordinasi sama pihak bus. Jadi ini 6 anak ini nanti diturunin di stasiun Kaohsiung gitu. Akhirnya ya udah kita naik bis tersebut sampai ke Kaohsiung. Nah sampai ke Kaohsiung itu seingat saya dulu itu yang jemput juga masih pihak imigrasi. Jadi belum ketemu sama agensi. Dulu saya ingat banget sampai Kaohsiung itu perkiraan subuh-subuh lah, pokoknya masih pagi banget, belum ada matahari muncul, sekitar jam 4-an pagi itu sudah dijemput sama pihak Depnaker itu, lalu dibawa di kantor Depnaker. Nah di sana itu banyak mbak-mbak dan mas-mas TKL yang sudah terkumpul di sana lagi pada istirahat, dan banyak tumpukan koper di sana. Kita dikasih selemek untuk istirahat sebentar sampai nunggu pagi, dan setelah pagi itu kita bareng-bareng menggunakan rombongan satu mobil, itu kita bareng-bareng berangkat ke rumah sakit untuk check up medikal seluruh badan. Itu kita disuruh BAB, terus pokoknya check up badan semuanya, seingat saya kayak gitu. Nah habis check up semua badan, kita itu dibawa
sama pihak imigrasi itu diturunkan pokoknya yang di bawah itu bukan satu agensi ya kan, itu semua anak TKW pokoknya yang medical hari itu ya dijadikan satu, dan itu tidak satu agensi, jadi per 2 anak, kadang agensinya udah beda, dan saya itu kebetulan berlima itu satu agensi, yang satu lagi itu beda agensi teman-teman. Nah kebetulan saya tuh dapatnya job itu di Kaohsiung tapi di daerah Ciai, jadi dulu itu agen saya begitu ketemu agen itu langsung cepet-cepet dibawa, soalnya saya sudah dibutuhkan gitu loh sama majikan saya yang pertama dulu, waktu bener-bener baru banget corone motor ki gres ngono. Pas waktu awal-awal baru banget datang dari Indonesia itu saya dapat job di Ciai sana. Jadi jarak Kaohsiung sama Ciai itu udah 3 jam sendiri. Makanya saya itu cepat-cepat dibawa ke rumah majikan supaya jangan sampai kena malam gitu. Soalnya saya tuh habis check up medical itu kan nunggu semua selesai. Jadi itu lama teman-teman. Itu sekitar sampai sekitar habis makan siang udah lebih lah, pokoknya saya tuh sampai Ciai sana itu sampai rumah bos itu sudah jam 4-an sore itu, karena perjalanan dari Kaohsiung sampai Ciai itu membutuhkan waktu 3 jam, dan sebelum sampai ke rumah Pak Bos itu saya sempat ke imigrasi Ciai sana itu untuk foto KTP yang ada di ARC. Nah itu saya difoto dulu, jadi fotonya itu ya yang luyum kayak gitu, wong saya mabuk kendaraan, dan dari jeluk moduk pesawat tekone di medical sampai ke agensi itu saya juga belum istirahat sama sekali, wes di gowo meneh teko Ciai perjalanan 3 jam, dan saya tuh mabuk kendaraan, bayangkan ya. Jadi bener-bener foto ARC saya pertama itu ya ngluyum seratoto kayak gitu. Dan dulu agensi Pak kan dulu diwanti-wanti jangan bawa mukena kayak gitu, akhirnya ya nggak ada yang bawa, dan katanya sampai Taiwan itu kopernya dibuka satu-satu, dicek satu-satu bawa apa saja, nanti sampai majikan takut ada masalah atau gimana gitu ya. Tapi agensi itu nggak sempet teman-teman untuk membuka koper kita satu-satu, karena saya lihat itu agensi saya itu udah repot sekali, karena untuk punya jadwal untuk ngantar 5 orang yang satu agensi sama saya itu, jadi itu tanggung jawab agensi saya diantar satu-satu dulu gitulah. Paling jauh itu saya teman-teman, paling jauh itu saya itu menclok di ujung sana Kaohsiung, tapi sing wis mepet pantai kono. Jadi dari Kaohsiung sampai Ciai itu udah 3 jam sendiri perjalanan gitu. Jadi dulu itu yang 4 itu dianterin dulu sama agensi, nah terakhir itu saya gitu teman-teman. Dan teman saya yang satu kan dulu dari Taipei itu 6 orang yang bareng sama saya ya, yang satu ini udah dibawa di agensi sana. Jadi kurang lebih ya kayak gitulah ya teman-teman, kalau bahas tentang boleh nggak kayak gini, boleh nggak kayak gitu, yang sekiranya kita itu nggak boleh makan, terus kita juga nggak boleh masak. Kalau kita terapkan di sini itu kayaknya kurang pas teman-teman, karena dari awal berangkat itu pastinya kita sudah harus tahu resikonya bekerja di sini itu seperti apa, dan bagaimana kita itu juga harus sudah mempersiapkan semuanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah itu tadi ya, yang di awal masak daging B boleh atau enggak, terus bahkan dulu itu saya sebenarnya nggak diperbolehin untuk beribadah, tapi ya itu tadi, itu sudah saya anggap resiko teman-teman. Jadi pinter-pinternya kita saja bagaimana kalau sekiranya teman-teman itu yang maksudnya aduh saya takut ini nanti najis ya, kalau pas masak daging B itu ya bisa dipisahin wajahnya sama yang biasa untuk kita masak. Bisa juga menggunakan sarung tangan, boleh ya, pokoknya di anu dewe lah teman-teman ya, diatur dewe gimana caranya supaya ini kalau ngomongin najis ya, nah supaya najis itu nggak bersentuhan langsung sama kita. Nah itu gimana cara ngatasinnya itu teman-teman pasti bisa itu sendiri lah ya, kira-kira sendiri bagaimana baiknya seperti itu, karena gimana ya, kondisi kita sama yang lain itu nggak bisa disamarata.
nggak bisa dipukul rata. Kadang ya kayak saya ini ya, dulu saya juga nggak pernah sih masak-masak daging B kayak gitu, tapi ya itu tadi kembali lagi sama kondisi, karena sekarang nenek yang saya jaga itu sudah nggak bisa mengkonsumsi daging-daging yang contohnya daging yang tebel dan alot-alot kayak gitu. Jadi ya sekarang daging ayam yang dulu saya sering masak daging ayam, sekarang ya diganti itu daging B yang sudah digiling kayak gitu. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata, pokoknya kayak gitu kurang lebih lah. Namanya kerja ya pasti ada resiko, dan resiko itu harusnya kita sudah siap ya. Kita itu mau ngambil keputusan apapun, nggak hanya di pekerjaan, melakukan apapun itu pasti ada resikonya. Itu tidak hanya berlaku di pekerjaan, di apapun itulah. Ya sudah, itu nenek sudah matiin TV, artinya nenek mau istirahat siang teman-teman, karena kebetulan ini sudah jam sekitar 2:30-an. Dan ini tadi beli sayuran ini karena memang saya sekarang sudah nggak bisa ke pasar, karena kalau ke pasar kan harusnya pagi, kalau sore kayak gini sudah nggak kebagian sayur. Jadi sekarang yang ke pasar itu sering-seringnya itu tacik. Loh Ma, Ama 阿妈的口罩断掉要拿新的哦. Ini nenek lagi nganu nempel-nempelin salon pas. Ini per 3 jam sekali ganti teman-teman salon pasnya itu. Lah ye lah就是安尼啦，正常啦。还好啦，正常啦，正常啦。还好啦。你摸我的，你摸这个，你摸。我masih ya，我masih neng啊。穿好，谢。